Bab 68, Bab 2188, Kembalinya Meng Jianyuan. Bagian 1. Apakah kau mendengar apa yang terjadi pada Bupati Ilahi tanpa cahaya dari Eternal Night? Suara pria itu pelan, tetapi kegembiraan di matanya tidak mungkin diabaikan. Dia mencondongkan tubuh ke seberang meja, tepi cangkirnya bergetar seolah-olah kata-kata yang diucapkannya memiliki kekuatan. Dia dipukuli oleh Bupati Ilahi Eclipse Saffron yang baru saja naik tahta. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan untuk sesaat, kedai yang remang-remang itu tampak menyusut, seolah-olah bayangan itu sendiri mendengarkan. Apakah kau gila? Temannya, wajahnya langsung pucat, membanting tangannya ke atas meja, hampir menumpahkan minumannya. Matanya bergerak cepat dengan gugup, mencari perhatian yang tidak diinginkan. Dia merendahkan suaranya menjadi bisikan tegang. Pelankan suaramu. Apakah kau ingin kami terbunuh? Ayo. Pria pertama itu mengejek, melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Semua orang membicarakannya. Sang penguasa gerhana menghancurkannya seolah-olah dia bukan apa-apa. Mereka bilang dia bahkan tidak punya kesempatan. Dan itulah alasan mengapa kau harus diam. Temannya menggertakkan giginya, buku-buku jarinya mengencang. Menurutmu menyebarkan rumor tentang dewa itu bijaksana? Bagaimana jika seseorang mendengarmu? Bagaimana jika mereka mengira kau mengejek mereka? Bah, ini tidak seperti. Beraninya kau bergosip tentang para penguasa abis. Suara dingin itu memotong obrolan seperti bilah pisau. Sebelum keduanya bisa bereaksi, suara retakan menggelegar terdengar. Sebuah pedang besar menghantam meja mereka, membelah kayu menjadi beberapa bagian. Serpihan-serpihan berserakan di lantai, dan minuman yang mereka pegang dengan ceroboh beberapa saat yang lalu tumpah menjadi genangan air yang tidak berguna. Tawa di kedai itu langsung berhenti. Setiap kepala menoleh ke arah sumber kekacauan. Berdiri di hadapan mereka adalah seorang pria berpakaian baju besi bergerigi gelap, seorang ksatria abisal. Kilauan obsidian pada baju besinya berkilau di bawah cahaya lentera yang redup, lambang pangkatnya terukir dengan bangga di dadanya. Wajahnya sebagian tersembunyi di balik helmnya yang gelap, tetapi amarah yang terpancar dari tatapan tajamnya tidak meninggalkan keraguan tentang niatnya. Kau tidak menghargai hidupmu, bukan? Suaranya rendah, tetapi beban di baliknya membungkam pikiran untuk menentang. Tuan Ksatria. Pria yang dengan ceroboh menyebarkan rumornya itu terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. Berlutut, dia menempelkan dahinya ke lantai dalam pertunjukan penyerahan yang panik. Aku tidak bermaksud tidak hormat, Tuan. Aku hanya berbicara omong kosong. Maafkan aku. Ya, Tuan Ksatria. Temannya buru-buru bergabung dengannya, menundukkan kepalanya saat keringat menetes di wajahnya yang gemetar. Temanku bodoh. Seorang pemabuk yang tidak tahu kapan harus tutup mulut. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tatapan tajam sang ksatria tertuju pada mereka. Cengkeramannya semakin erat pada gagang pedangnya. Aura yang mengelilinginya terasa menyesakkan, seperti tekanan abis itu sendiri. 5 napas. Kata-kata itu terdengar seperti perintah dingin. Tuan, Anda punya 5 napas untuk menghilang dari pandanganku. Suara sang ksatria lebih tajam dari baja. Jika aku melihat wajah menyedihkan kalian lagi, aku akan memastikan kalian tidak akan berbicara sepatah kata pun selama sisa hidup kalian yang menyedihkan. Iya ya. Ya, Tuan Ksatria. Kami pergi. Sekarang juga. Sambil berjuang berdiri, pasangan itu melesat keluar dari bar, saling tersandung karena tergesa-gesa. Pintu kayu berat terbanting di belakang mereka, hanya menyisakan keheningan tegang yang tersisa. Tatapan sang ksatria tertuju ke pintu sejenak sebelum dia mendengus, mencabut pedangnya dari sisa-sisa meja yang hancur.
Udara tetap pekat dengan kehadiran otoritasnya, dan tak seorang pun berani menatap matanya. Dasar bodoh. Suaranya rendah, penuh dengan penghinaan. Tanpa sepatah kata pun, sang ksatria berbalik dan melangkah pergi, dentingan logam dari baju besinya bergema di kedai yang sunyi. Namun, bahkan saat ketegangan mulai mereda, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Nama penguasa gerhana telah menyebar seperti api. Dewa yang bangkit dari aib. Dewa yang mengalahkan bupati ilahi tanpa cahaya yang menakutkan. Tak ada kata-kata takut atau hormat yang dapat menghentikan bisikan-bisikan itu. Dan dengan setiap cerita, legenda Pan Buang tumbuh. Dari sudut bar yang remang-remang, seorang pria dengan wajah biasa-biasa saja yang tampaknya berusia 60-an mengamati pemandangan itu dengan diam. Penampilannya biasa saja, jubahnya compang-camping dan sederhana. Kerutan di wajahnya dan helaian uban di rambutnya menggambarkan seorang pengembara yang lelah. Namun di balik fasad yang dibuat dengan hati-hati ini, Yun Che memperhatikan dengan tatapan yang intens dan penuh perhitungan. Beberapa hari yang lalu, dia telah meninggalkan hamparan laut kabut tak berujung yang menindas dan kembali ke dunia luar. Dia bisa saja pergi dalam sekejap jika dia menginginkannya, tetapi itu akan menarik perhatian. Dia tidak tahu siapa yang mungkin sedang mengawasi atau merasakan gangguan sekecil apapun di kabut. Penyembunyian adalah kuncinya. Dia bergerak dengan hati-hati, kehadirannya tersembunyi, memastikan tidak ada dewa atau entitas tak dikenal yang akan mendeteksi gerakannya. Bagaimanapun, di dunia yang penuh dengan perencana dan ancaman, bahkan kesalahan sekecil apapun dapat menyingkapkan keberadaannya. Begitu kembali ke tanah yang kokoh, Yun Che tidak membuang waktu. Ia membutuhkan informasi. Sebagian ia peroleh dengan menyelipkan beberapa koin emas ke tangan para pedagang yang suka bergosip. Sebagian lainnya, ia curi dari bibir yang enggan, meninggalkan mayat-mayat di belakangnya. Setiap informasi, setiap bisikan dan rumor, ia susun dengan kejelasan yang meresahkan. Dan apa yang ia pelajari mengguncangnya sampai ke inti. Dian Jiuzi telah naik ke tingkat dewa. Namun, itu tidak berakhir di sana. Pan Buang, muridnya, pria yang pernah dibimbing Yun Che. Orang yang disingkirkan dan tidak memiliki apapun, sama seperti Yun Che dulu. Sekarang, Pan Buang juga telah menjadi dewa. Ia telah menobatkan dirinya sendiri dengan gelar ilahi penguasa gerhana. Jari-jari Yun Che mencengkeram cangkir di tangannya dengan erat. Dia tidak yakin apa yang diharapkannya dari Pan Buang, tetapi mendengar bahwa muridnya telah mencapai keilahian dalam waktu yang singkat bukanlah prestasi kecil. Itu bukan sekadar tanda kekuatan, itu adalah bukti bahwa Pan Buang telah memainkan kartunya dengan ketepatan yang mengerikan. Tetapi berita yang paling mengejutkan belum datang. Pan Buang telah memimpin pasukan. Dia membawa kekuatan kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu ke kerajaan ilahi malam abadi. Gambaran langit yang gelap dan tanah yang hancur terlukis dalam benak Yun Che. Dan hasilnya? Dia telah melukai Shen Yanye dengan parah. Pemimpin ilahi tanpa cahaya. Dewa yang kekuatan dan kehadirannya dulunya menakutkan, sekarang hancur berkeping-keping. Yun Che hanya bisa membayangkan keadaan yang dialaminya. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah bagaimana itu berakhir. Pan Buang tidak mendesak lebih jauh. Saat Imam Besar Ling Xian muncul, dia mundur. Tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada kesombongan yang sembrono, hanya penarikan diri yang bersih dan penuh perhitungan. Itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah pertunjukan pengendalian diri. Pan Buang tahu persis kapan harus berhenti. Dia melampiaskan kebenciannya. Dia mempermalukan Shen Yanye. Dia mengukir namanya dalam memori abis. Namun, dia pergi tanpa memberi siapapun alasan untuk membenarkan pembalasan lebih lanjut.
itu brilian. Pan Buang selalu cerdas, tetapi ini, tingkat manipulasi ini, untuk mengendalikan medan perang dan persepsi dunia, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pikiran yang paling menakutkan. Dan dunia sudah mulai melihatnya bukan sebagai orang yang sembrono, tetapi sebagai penguasa yang tahu kapan harus menggunakan kekuatannya dan kapan harus mundur. Orang-orang membisikkan namanya dengan rasa takut dan kagum. Penguasa gerhana. Dan Yun Che tidak bisa menahan perasaan sedikit bangga, karena pada akhirnya, semua orang di sini adalah musuh. Dulu ketika Yun Che mengajar Pan Buang, dia sudah mengerti betapa menakutkannya kecerdasan pemuda itu sebenarnya. Bukan hanya soal bakat atau kultivasi. Bukan, tapi ketajaman pikiran Pan Buang. Contoh paling mencolok dari hal ini adalah ketika Pan Buang menyimpulkan sifat asli Raja Kabut. Tanpa petunjuk langsung, ia telah menyusunnya, fakta bahwa Raja Kabut telah beradaptasi begitu cepat dengan urat nadi manusia yang dalam. Tingkat keakraban dan kemudahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Tidak ada binatang, roh, atau makhluk purba yang akan menunjukkan pemahaman seperti itu. Hanya seseorang yang pernah memiliki tubuh manusia yang bisa mencapai penguasaan seperti itu. Raja Kabut pasti manusia. Kesadaran itu sendiri merupakan bukti betapa menakutkannya Pan Buang. Namun alih-alih takut, Yun Che merasakan sesuatu yang lain, lega. Karena Pan Buang telah bertemu dengan Raja Kabut pada saat ia berada di titik terendahnya. Ditinggalkan, dibenci, dibuang seperti sampah yang tidak berharga. Kepahitan itu, kebencian itu, telah meninggalkan luka yang begitu dalam sehingga ketika Yun Che mengulurkan tangannya, Pan Buang menerimanya tanpa ragu. Dan untuk itu, Yun Che tahu, Pan Buang tidak akan pernah mengkhianatinya. Pertama, ia perlu menemukan cara untuk kembali ke kerajaan ilahi. Begitu ia kembali, tujuan berikutnya jelas, bertemu dengan dewa sejati kuno di Tanah Suci dan bertanya tentang sumur samsara. Jika ada yang tahu tentang keberadaan dan rahasianya, itu pasti dewa sejati kuno. Mereka telah ada selama jutaan tahun, menyimpan pengetahuan yang jauh melampaui apapun yang dapat dipahami dunia di bawah ini. Yun Che yakin mereka akan memiliki informasi yang dicarinya. Dan begitu ia mendapatkannya, ia akan bertindak. Menyelamatkan Shen 11, itulah prioritasnya saat ini. Janji yang ia buat kepada putrinya, rasa sakit dalam suaranya, dan rasa sakit yang masih ada di hatinya sendiri sangat membebani dirinya. Ia telah bersumpah untuk membawanya kembali, apapun yang terjadi. Namun, bahkan ketika tujuan itu membara dalam dirinya, Yun Che tidak melupakan orang lain yang menunggunya di alam dewa. Lingxi, peri kecil, permaisuri iblis, Ying Er, Wuxin, dan masih banyak lagi. Semua orang, semuanya, mereka semua menunggunya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli rintangan apa yang menghalangi jalannya, Yun Che akan kembali. Dengan tekad itu, dia dengan tenang mengangkat cangkir keramik kecil di tangannya. Rasa pahit dari bir murahan tidak banyak menggugah indranya, tetapi itu menandai akhir dari saat-saat singkatnya untuk beristirahat. Kedai di sekitarnya berdengung sekali lagi, gumaman gosip yang menakutkan masih terngiang di udara. Tetapi Yun Che tidak menghiraukannya. Dengan tegukan terakhir, ia meletakkan cangkir kosong itu di atas meja kayu yang retak. Udara di sekitarnya berubah. Kemudian, tanpa suara, ia menghilang. Cahaya lilin yang berkedip-kedip di mejanya bergoyang lembut, seolah-olah kehadiran yang pernah membebani ruangan itu telah lenyap seperti angin sepoi-sepoi yang lewat. Tidak seorang pun memperhatikan. Tidak seorang pun melihat. Tetapi dunia akan segera merasakannya. Yun Che bergerak sekali lagi. Arg! Arg! Dasar sialan!
Pan! Agah! Raungan penderitaan dan kutukan bergema melalui ruangan yang remang-remang di kerajaan ilahi malam abadi. Dinding yang bergetar menjadi saksi siksaan Shen Yanye, suaranya serak dan tegang karena rasa sakit yang luar biasa. Bupati ilahi tanpa cahaya yang dulunya sombong telah berubah menjadi sosok yang menyedihkan, menggeliat kesakitan. Sumber penderitaannya masih ada hingga sekarang. Kupu-kupu kegelapan bencana abadi, teknik yang tidak ada duanya. Di permukaan, ia tampak seperti segerombolan kupu-kupu gelap yang halus, sayap mereka yang rapuh berkibar-kibar dengan tidak menyenangkan dalam bayang-bayang. Namun setelah diamati lebih dekat, kebenaran yang mengerikan itu terungkap dengan sendirinya. Setiap kupu-kupu yang sangat kecil bukan sekedar pecahan energi gelap yang padat. Tidak, dalam bentuk mereka yang rapuh, jutaan bilah setipis silet yang seluruhnya terdiri dari kekuatan penghancur bergerak serempak. Bersama-sama, mereka berkelok-kelok di udara seperti manifestasi hidup dari kematian itu sendiri, elegan, namun tanpa ampun. Bahkan sekarang, sisa-sisa kupu-kupu terkutuk itu masih ada di tubuh Shen Yanye, meninggalkan luka yang tidak dapat disembuhkan yang berdenyut dengan energi korosif. Setiap gerakan, mengirimkan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan mengalir melalui pembuluh darahnya. Kegelapan menggerogoti dirinya dari dalam, menolak untuk menyerah. Pan buang! Teriakannya yang serak bergema di seluruh ruangan sekali lagi, tetapi tidak ada kemarahan yang dapat meredakan siksaan yang mengalir melalui tubuhnya. Penghinaan atas kekalahannya, rasa sakit yang tak tertahankan, dan kenangan yang membakar tentang kupu-kupu abu-abu itu, mereka berputar di dalam dirinya, mendorongnya lebih jauh ke dalam kegilaan. Ketika Shen Yanye diserang oleh serangan yang menghancurkan itu, bukan hanya tubuh fisiknya yang menanggung bebannya. Jiwanya telah ditusuk oleh jutaan pisau tajam, masing-masing dipenuhi dengan kegelapan yang bertahan lama yang menolak untuk memudar. Bahkan sekarang, meskipun sebulan telah berlalu sejak hari itu, penderitaan itu tetap tak henti-hentinya. Setiap saat terjaga dihabiskan oleh rasa sakit yang menyiksa. Kulitnya yang dulu pucat kini dipenuhi garis-garis gelap, bukti kerusakan yang bernanah di bawah permukaan. Meskipun matanya telah lama buta, matanya memerah karena warna merah darah, dipenuhi kebencian dan siksaan yang tak terkendali. Tubuhnya yang gemetar nyaris tak menemukan kekuatan untuk berdiri, namun tak seorang pun dapat menawarkan bantuannya. Setiap sentuhan, setiap suara, setiap upaya untuk menghibur, mereka semua disambut dengan penolakan keras. Mereka yang cukup bodoh untuk mendekat telah diusir dengan paksa, kekuatannya yang retak menyerang tanpa terkendali. Tak seorang pun dapat menahan kekuatan penderitaannya. Rasa sakit yang menggerogotinya tak seperti apapun yang telah ia timpakan kepada orang lain. Kutukan yang telah ia cap kepada rakyatnya, penderitaan yang ia nikmati, tak satu pun dapat dibandingkan dengan apa yang kini menggerogoti tubuh dan jiwanya. Itu adalah siksaan tanpa akhir, penderitaan yang meresap ke tulang-tulangnya dan mencakar kedalaman keberadaannya. Ia menderita, dan tidak ada jumlah kekuatan, kebencian, atau kemarahan membabi buta yang dapat membebaskannya darinya. Bagaimana kabar Bupati Ilahi? Di ruangan lain, tersembunyi jauh di dalam kerajaan ilahi malam abadi, sekelompok tetua berkumpul. Cahaya redup berkedip-kedip di wajah tua mereka, masing-masing terukir dengan kesetiaan dan penyesalan selama bertahun-tahun. Namun, pertanyaan yang terngiang di udara itu ditanggapi tanpa jejak kesedihan. Tidak baik. Suara tetua itu rendah, tetapi kurangnya perhatian dalam nadanya tidak dapat disangkal. Dan anehnya, tidak seorang pun di ruangan itu tampak terganggu oleh tanggapan itu. Bahkan, ada rasa penerimaan yang meresahkan, mungkin bahkan antisipasi, di balik ekspresi mereka yang biasanya tabah. Apakah menurutmu kita bisa membunuhnya? Kata-kata itu jatuh seperti batu ke danau yang tenang.
Ruangan itu, meskipun sudah disegel dengan banyak penghalang, jatuh ke dalam keheningan yang lebih dalam. Dan saat beban pertanyaan itu mereda, lebih banyak formasi pelindung menyala di seluruh ruangan. Seolah-olah mereka takut udara akan mengkhianati pikiran pengkhianatan mereka. Para tetua saling melirik, tatapan mereka gelap dan penuh perenungan. Ketegangan terasa kental, hingga akhirnya satu suara memecah keheningan. Pada kondisinya saat ini, itu seharusnya mungkin. Tetapi kita tidak memiliki seorang pun yang dapat menanggung kekuatan ilahi. Nada bicara tetua itu pahit. Meskipun ada kesempatan yang terbentang di hadapan mereka, tidak adanya penerus yang cocok mengikat tangan mereka. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Bupati Ilahi tanpa cahaya dalam kondisinya yang lemah, ketiadaan dewa akan menghancurkan sedikit stabilitas yang masih dipegang kerajaan mereka. Kerajaan ilahi tanpa dewa tidak ada apa-apanya. Andai saja Wui kecil tidak membunuh Wu Qing. Desahan sedih bergema di ruangan itu, dibumbui penyesalan yang telah mengganggu mereka selama bertahun-tahun. Shen Wu Qing, mantan putri ilahi, yang dulu menjadi harapan mereka, telah disingkirkan dan akhirnya dibunuh atas perintah Shen Yanye. Dia dianggap tidak layak. Dan saat ini Shen Wei tidak dapat ditemukan. Lebih buruk lagi, bisikan tentang kemungkinan hubungannya dengan Raja Kabut membuatnya hampir mustahil untuk kembali. Ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada kenyamanan yang dapat ditemukan dalam pertimbangan mereka. Hanya kenyataan pahit bahwa tidak peduli seberapa besar mereka membenci Shen Yanye, tidak peduli seberapa besar mereka ingin membebaskan diri dari beban kekuasaannya, mereka tidak bisa. Tahta akan tetap menjadi miliknya. Begitu pula dengan belenggu yang membelenggu mereka semua. Setelah lama terdiam, salah satu tetua tiba-tiba berbicara, suaranya rendah dan hati-hati. "Youlan, kau sudah bertemu dengan Lord Lingxian. Apa yang dia katakan?" Saat pertanyaan itu diajukan, semua mata tertuju pada Elder Youlan. Suasana menjadi lebih berat saat mereka menunggu jawabannya. Meskipun ada penghalang yang melindungi percakapan mereka, ketegangan di ruangan itu terasa menyesakan. Wajah Elder Youlan tetap tenang, tetapi beban kata-katanya sudah terlihat dalam tatapannya yang lelah. Dia mendesah pelan sebelum menjawab. Dia berkata dia akhirnya akan memutuskan hubungannya dengan kerajaan kita. Kata-kata itu terdengar seperti angin dingin. Meskipun mereka telah mengantisipasi hasil ini, mendengarnya dengan lantang tidak kalah menyakitkan. Menyelamatkan Bupati Ilahi kita hanyalah sebuah tindakan niat baik, kebaikan terakhir yang diberikannya kepada kita. Lord Lingxian mengerti bahwa kita tidak memiliki pengganti untuk Shen Yanye, dan tanpa penerus, dia tidak melihat ada gunanya menahan tindakan bantuan terakhir itu. Namun jangan salah, hanya itu saja bantuan yang akan kita terima. Suaranya semakin pelan, diwarnai dengan kepahitan. Jalan Lord Lingxian dan jalan kita tidak akan lagi bersinggungan. Ruangan itu berubah menjadi keheningan yang menyesakan. Tidak ada desahan keterkejutan, tidak ada protes, hanya penerimaan muram atas apa yang sudah mereka ketahui. Selama berabad-abad, Lord Lingxian telah menjadi sosok yang jauh namun selalu waspada, seorang penjaga yang kehadirannya pernah memiliki arti penting bagi kerajaan ilahi malam abadi. Namun sekarang, bahkan hubungan terakhir itu telah terputus. Para tetua saling bertukar pandang dengan serius, kekecewaan terukir dalam di wajah mereka. Tidak akan ada garis hidup. Tidak ada intervensi. Tidak ada tangan yang kuat untuk melindungi mereka dari badai yang telah lama mereka ketahui akan datang. Lalu bagaimana dengan Yang Mulia? Suara ragu salah satu tetua memecah keheningan. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, seluruh ruangan menjadi tegang. Mata segera menoleh ke arahnya, tatapan mereka tajam dengan peringatan yang tak terucapkan. Pemahaman diam-diam terjadi di antara mereka.
tetap saja, tanpa sepatah kata pun, mereka mulai bertindak. Satu persatu, para tetua mengangkat lapisan demi lapisan penghalang. Formasi tembus pandang itu berdenyut dengan energi, menutup jejak percakapan mereka. Itu bukan sekadar tindakan pencegahan, itu adalah suatu keharusan. Mereka tahu betul bahaya dari apa yang akan mereka bicarakan. Lapisan perlindungan itu tumbuh begitu padat sehingga jika ada dewa yang menyelidiki ruangan ini dengan indera keilahian mereka, penghalang yang tiba-tiba itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Namun untungnya, satu-satunya dewa di dalam kerajaan ilahi malam abadi jauh dari mampu melakukan hal seperti itu. Shen Yanye menderita. Tubuhnya hancur. Jiwanya tersiksa. Dalam kondisinya saat ini, bahkan tindakan sekecil apapun menggunakan indera keilahian akan tak tertahankan. Tak lama kemudian, percakapan mereka berlanjut. Percakapan yang tak terelakkan akan membentuk nasib kerajaan mereka. Saat semua orang tetap sibuk dengan kekacauan dan keresahan yang melanda Abyss, sebuah berita tiba-tiba meledak seperti guntur, sebuah wahyu yang mengguncang seluruh dunia hingga ke intinya. Sebuah pengumuman tunggal, namun mengirimkan gelombang ketidakpercayaan dan urgensi ke setiap sudut wilayah. Meng Jianyuan telah terlihat di area luar laut kabut tak berujung. Kata-kata itu menyebar seperti api liar, dan dalam beberapa saat, Abyss bergetar di bawah beban aura yang tak terhitung jumlahnya yang membubung. Kekuatan yang menindas dari para kultivator alam terbatas ilahi melonjak ke langit, setiap kehadiran bergema dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, bahkan kekuatan mereka yang mencengangkan dibayangi oleh kekuatan yang lebih besar. Dewa sejati. Makhluk ilahi yang kehadirannya berkuasa atas Abyss. Saat berita itu sampai kepada mereka, aura keilahian mereka meletus tanpa hambatan, menembus surga seperti komet yang menyala-nyala. Langit yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan garis-garis cahaya yang bersinar, masing-masing menuju ke tujuan yang sama. Namun yang benar-benar mengguncang dunia adalah reaksi dewa sejati kuno. Makhluk-makhluk kuno itu, yang kekuatannya bahkan melampaui dewa sejati terkuat, jarang melangkah melampaui kesucian tanah suci. Namun sekarang, bahkan mereka telah meninggalkan tahta mereka yang penuh kewaspadaan. Tanpa ragu sedikit pun, aura mereka yang tak terduga merobek ruang itu sendiri. Setiap riak kehadiran mereka mengirimkan gelombang tekanan melintasi Abyss. Langit bergetar. Tanah bergetar. Semua mata tertuju ke arah sumber keributan. Laut kabut tak berujung.